Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sundari dengan NIM F1C223008. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Regresi Berganda pada Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Jambi. Baiklah, langsung saja ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh konsep pendekatan kemampuan dalam pembangunan yang menekankan bahwa pembangunan harus berfokus pada manusia, bukan sekedar pada pertumbuhan ekonomi atau pendapatan. UNDP mengenalkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM sebagai petunjuk yang menilai keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan 3 hal, yakni harapan hidup dan hidup yang sehat, wawasan dan kualitas hidup yang layak. IPM di Indonesia telah mengalami kemajuan dan menunjukkan peningkatan yang konstan dari tahun 2020 sampai 2023, di mana angka peningkatannya itu dapat kita lihat sebagai berikut ini. Meskipun posisi IPM sejak 5 tahun terakhir itu tidak berubah, di mana DKI Jakarta menempati posisi paling tinggi, sedangkan Papua menempati posisi paling rendah. Kejadian ini menandakan bahwa terdapat faktor khusus di setiap tingkat daerah yang mempengaruhi laju kecepatan pembangunan manusia. Provinsi Jambi yang menjadi lokasi pokok dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan perkembangan yang harus dicermati. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa meskipun IPM Jambi secara signifikan mengalami kenaikan, namun faktanya IPM Jambi masih berada di bawah rata-rata nasional. Karena pada tahun 2024, IPM Provinsi Jambi masih berada pada peringkat ke-18 di Indonesia. Topik tentang kemiskinan adalah sebuah rintangan umum yang saat ini sedang dihadapi oleh semua negara di dunia, khususnya negara berkembang. Tentunya permasalahan ini dikenal sebagai topik yang sangat rumit karena banyak terpengaruh oleh berbagai aspek. Pengangguran dan kemiskinan merupakan variabel sosioekonomi fundamental yang secara signifikan mempengaruhi pembangunan manusia. Nah, keduanya berperan sebagai determinan utama yang secara langsung menghambat peningkatan kualitas hidup dan membatasi akses individu terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, terutama di sektor pendidikan, pangan, dan kesehatan. Pemerintah Provinsi Jambi menyadari bahwa terdapat permasalahan mengenai ketimpangan dan pemerataan antar wilayah. Salah satu tolak ukur yang dipakai untuk menilai keberhasilan pembangunan ialah memperhatikan pendapatan per kapita, indeks kualitas hidup masyarakat, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Kemudian dalam penelitian ini, variabel sosioekonomi yang digunakan adalah kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Gini rasio, kepadatan penduduk, dan jumlah penduduk Provinsi Jambi menurut kabupaten. Adapun metode yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Metode tersebut dipilih karena kemampuannya di dalam menjelaskan hubungan yang cukup rumit antara berbagai variabel sosioekonomi yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau IPM. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM. Penelitian tersebut menemukan bahwa variabel kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial ekonomi memiliki poin penting dalam menentukan tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah. Oleh karena itu, untuk mengetahui hubungan antara faktor sosioekonomi terhadap IPM secara mendalam, peneliti memilih judul penelitian Analisis Regresi Berganda pada Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Jambi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana model analisis regresi berganda dan interpretasinya dalam menjelaskan pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi Jambi. Kemudian yang kedua, faktor sosioekonomi mana saja yang secara parsial dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi. Kemudian, selanjutnya, seberapa besar kontribusi koefisien determinasi atau R kuadrat faktor sosial ekonomi dalam menjelaskan variabilitas indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi. Kemudian selanjutnya tujuan, yang pertama mengetahui bagaimana bentuk model analisis regresi berganda serta interpretasinya dalam menjelaskan pengaruh faktor sosioekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi.
Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor mana saja yang secara simultan dan secara parsial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap IPN. Kemudian yang ketiga, mengukur besarnya koefisien determinasi atau R kuadrat faktor sosioekonomi dalam menjelaskan variabilitas IPM di Provinsi Jambi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang statistika terapan. Kemudian yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah atau lembaga terkait lainnya dalam menyusun kebijakan yang mendukung pembangunan manusia. Kemudian yang ketiga, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti ataupun mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait analisis regresi linier berganda pada faktor sosioekonomi yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Kemudian batasan masalah, agar penelitian ini lebih berfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan titik fokus penelitian di Provinsi Jambi yang mencakup seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jambi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari BPS Provinsi Jambi dengan variabel dependennya adalah IPM dan variabel independennya adalah kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Gini rasio, kepadatan penduduk, dan jumlah penduduk Provinsi Jambi menurut kabupaten, di mana rentang data yang digunakan adalah tahun 2024. Kemudian bab 2 itu tinjauan pustaka kita lewatkan. Selanjutnya langsung saja ke bab 3 metode penelitian. Yang pertama itu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada BPS Provinsi Jambi. Lokasi ini dipilih karena BPS menyediakan data yang resmi, lengkap, terpercaya, dan relevan dengan kebutuhan peneliti. Waktu dilaksanakan penelitian ini adalah dari bulan Oktober sampai Desember pada tahun 2025. Kemudian alat dan bahan penelitian. Yang pertama itu software statistik meliputi SPSS, JSP, Minitab, dan Excel, di mana software ini digunakan untuk melaksanakan analisis regresi berganda terhadap data yang telah dikumpulkan. Adapun fungsi dari software statistik yang telah disebutkan tadi dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Kemudian, komputer dan internet. Komputer dan internet digunakan untuk pengolahan data dan mencari informasi terkait penelitian. Kemudian, bahan penunjang berupa literatur terkait IPM, faktor sosioekonomi meliputi kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Gini rasio, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Kemudian, data penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Jambi. Kemudian metode penelitian, maka langkah metode penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penentuan variabel penelitian, yaitu penentuan variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel independennya berupa X1-nya kemiskinan, X2 tingkat pengangguran terbuka atau TPT, X3 Gini rasio, X4 jumlah penduduk menurut kabupaten kota, X5 kepadatan penduduk. Sedangkan variabel dependennya itu IPM. Kemudian pengumpulan data. Data sekunder dikumpulkan dari sumber data resmi yaitu dari BPS Provinsi Jambi. Kemudian uji validitas dan reliabilitas, di mana itu digunakan untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran benar-benar mengukur variabel yang dimaksud dan konsisten. Selanjutnya, analisis data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu deskriptif statistik. Yang kedua, uji asumsi kelastik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya, melakukan regresi linear berganda, kemudian melakukan uji hipotesis, meliputi uji simultan dan uji parsial, kemudian melakukan interpretasi dan kesimpulan. Selanjutnya itu diagram alir. Diagram alirnya itu dapat kita lihat sebagai berikut ini. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu mulai, kemudian menentukan variabel dependen dan variabel independen, kemudian pengumpulan data, melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, melakukan analisis data, interpretasi dan kesimpulan, kemudian selesai. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.